ketika nanti beliau wafat, yang mengurusi jenazah itu keluarga dekat semua Pak. Ini juga salah satu ini kita ya, karena jenazah itu kan memiliki banyak rahasia, katakanlah begitu, sehingga yang sebaiknya tahu hanya keluarganya saja gitu. Nah, nanti ada beberapa tugas. Fudail bin Abbas misalnya menimbangkan air, Ali bin Abi Thalib itu membersihkan tubuh Rasulullah, dan itu semua keluarga dekat semua gitu, keluarga Nabi, keluarga inti ya, keluarga dekat. Dan pesan terakhir Rasulullah dia, seperti kemarin kita diskusikan bersama Ustadz Maimun ya, sholat gitu. Jadi jangan sampai ditinggal, karena itu pesan terakhir Nabi gitu. Jadi as-sholah dan seterusnya gitu ya. Jadi betapa pentingnya gitu sholat itu gitu ya, sampai itu menjadi wasiat terakhir gitu. Nah, Rasulullah ini meninggal sore hari gitu ya, di pangkuan istri beliau Siti Aisyah. Meninggal dengan begitu tenang gitu ya. Dan seperti Ibnu Ishaq juga menceritakan, suasana Madinah begitu murung gitu ya, begitu Rasulullah itu pergi. Dan sangat kontras situasi kota ini ketika Rasulullah itu pertama kali datang gitu. Jadi orang tuh senang gitu semuanya ketika Nabi datang tuh. Gak terkecuali anak-anak gitu ya, ibu-ibu dan seterusnya. Nah, ketika Madinah kehilangan nabinya, itu kota ini seperti murung gitu. Nah, perpindahan kepemimpinan atau qiyadah dari Rasulullah SAW ke Abu Bakar, sebenarnya kita udah pernah diskusikan ya Pak Idi ya, beberapa waktu yang lalu di tempat ini juga. Tapi nggak ada salahnya kita ulas sedikit saja. Rasulullah ini meninggal 12 Rabiul Awal. Ini kebanyakan jumhur ulama gitu ya. Tahun ke-11 Hijriah. Gitu ya. Jadi tahun itu juga Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama. Gitu. Nah, tapi tidak semudah itu akhirnya. Maksudnya prosesnya walaupun cepat, tetap ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh para sahabat hingga akhirnya Abu Bakar ini terpilih. Nah, yang pertama, ketika Rasulullah wafat, para sahabat itu berkumpul di Thaqifahnya Bani Saidah itu, kumpul, ya. Dan kaum Ansor yang terdiri dari dua kabilah besar, Aus dan Khazraj itu, tadinya sepakat untuk menunjuk ya Sa'ad ya, bin Ubadah gitu. Yang beliau waktu itu juga sebenarnya udah agak sakit gitu ya. Nah, karena rumah Abu Bakar ini agak jauh gitu dari rumah Nabi gitu ya, beliau datang agak telat gitu. Nah, ketika beliau datang, di situ sudah ada Umar bin Khattab gitu. Nah, Umar bin Khattab ini agak emosi gitu. Ini siapa yang bilang Muhammad wafat gitu ya? Ini nanti akan ketemu dengan pedangnya gitu. Ya, orang pada takut gitu ya. Pada takut. Tapi tetap aja walaupun takut pada ngeliatin Umar gitu. Ini orang kenapa gitu ya? Kok emosi banget gitu. Apalagi sempat ada ajaran yang menceritakan bahwa Rasulullah itu seperti halnya Musa yang pergi sebentar gitu untuk menerima Taurat dan akan kembali lagi dan seterusnya gitu. Ya. Sehingga Umar ini emosi. Nah, ketika Abu Bakar itu datang ya, Abu Bakar nggak memperhatikan Umar itu yang lagi marah dan seterusnya gitu ya. Beliau masuk melihat jenazah Rasulullah. Nah, beliau mencium keningnya dari riwayat yang saya baca gitu ya. Nah, lantas baru beliau temui itu orang-orang yang berkerumun gitu ya, mengelilingi Umar itu. Nah, beliau bacakan ayat surah Ali Imran ayat 144 itu gitu ya. Saya tidak hafal ayatnya gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang Rasul gitu ya. Dan telah berlalu gitu ya beberapa orang Rasul yang pengertiannya adalah beliau meninggal juga gitu. Walaupun dia seorang Nabi dan Rasul juga meninggal seperti Rasul-Rasul sebelumnya yang tugasnya sudah selesai dan akhirnya kembali gitu ya. Nah, ketika dibacakan itu baru
amarah Umar itu agak reda gitu. Agak reda. Surah Al-Imran 4 ayat 144. Nah, setelah agak reda itu baru perhatian orang mulai tertuju kepada Abu Bakar gitu ya, yang dengan tenang gitu ya menenangkan Umar, menenangkan kaum muslimin gitu ya. Dan dengan satu orang sahabat lagi yang namanya Abu Ubaidah ibnu Jarrah itu datang ke Bani Sakifah Bani Saidah itu untuk bertemu dengan kaum Ansor. Nah, seperti kita pernah diskusikan, begitu ketiganya datang, hampir saja orang Ansor itu sepakat menunjuk saat ini untuk menjadi pemimpin pengganti Rasulullah itu. Ya. Nah, cuma Umar bin Khattab, ya, ini ada beberapa riwayat nih Pak ya. Satu riwayat lain yang saya baca itu Umar sama Sa'ad itu hampir istilahnya duel gitu ya. Karena Umar bersikeras gitu ya bahwa yang layak ya menjadi pengganti Rasulullah itu dari kalangan Quraisy gitu. Dan dalam hal ini dia memang menunjukkan itikadnya kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini ya atau Abdullah bin Abi Quhafah ya berasal dari Bani Tamim. Jadi salah satu suku dalam suku besar Quraisy itu gitu. Nah, menurut beliau gitu ya, Abu Bakar lah yang berhak menggantikan Nabi. Tapi menurut Abu Bakar, beliau mengangkat tangan Umar dan Abu Ubaidah. Jadi dia ditunjuk orang, dia nunjuk lagi gitu Pak. Nah, silakan saudara-saudara ya, ikhwafillah ini pilih di antara Umar atau Abu Ubaidah ini. Gitu. Nah, keduanya, maksudnya Abu Ubaidah dan Umar justru menunjuk Abu Bakar gitu. Nah, dengan demikian melihat dua sikap sahabat utama ini, akhirnya kaum Ansor pun sepakat gitu untuk menunjuk Abu Bakar gitu. Nah, seperti kita diskusikan waktu bicara tentang film Yerusalem itu, gelar As-Siddiq ini disematkan kepada Abu Bakar ketika usai peristiwa Isra Mi'raj, karena dia adalah orang yang membenarkan cerita Rasulullah gitu. Jadi yang memberikan gelar As-Siddiq itu yang membenarkan ada Rasulullah sendiri gitu. Tapi yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin adalah mulai masa Umar gitu. Soalnya kan khalifah lagi. Terlalu banyak. Nah, jadi Amirul Mukminin aja. Gitu. Intinya dia. Ya. Baik. Nah, setelah Abu Bakar terpilih, barulah kaum muslimin itu mulai tertuju kepada penyelenggaraan jenazah Nabi ini. Nah, riwayat masyhur yang saya baca termasuk dari Khalid Muhammad Khalid, jenazah Rasulullah itu tidak dibawa ke masjid seperti halnya kayak kita gitu ya. Nah, terus dibawa baru ke pemakamannya, tidak. Itu atas anjuran Abu Bakar, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah itu bilang, tidaklah seorang nabi atau rasul itu meninggal melainkan dia dimakamkan di tempat di mana dia wafat. Nah, karena beliau meninggal di pangkuan Siti Aisyah, maka tempat tidur itu digeser gitu. Digeser sehingga ada cukup tempat untuk dimakamkan Nabi di situ gitu. Tapi Siti Aisyah tetap tinggal di situ. Selanjutnya tidak di situ karena itu menjadi makam ya. Nah, bagaimana cara menyolatkannya gitu ya? Kan tempatnya sempit gitu. Nah, akibatnya orang yang menyolatkan jenazah Rasulullah itu berkelompok Pak. Satu kelompok. Jadi rombongan Abu Bakar gitu ya. Nah, terutama ketika Abu Bakar itu menjadi imam, kaum muslimin secara keseluruhan mengaminkan doa Abu Bakar itu. Gitu. Nah, selanjutnya utusan-utusan dari daerah gitu ya, kalau kita sekarang gitu ya, dari suku ini, suku itu dan seterusnya, itu bergantian mensalatkan Nabi. Jadi diatur demikian, di rolling gitu. Dimakamkannya di situ, tapi disolatkannya bukan di masjidnya gitu, bukan? Bukan, Pak. Jaraknya dekat sekali. Jaraknya dekat sekali sih. Maksudnya jaraknya dekat sekali. Iya. Kan cuma tinggal nyebrang sih. Sebelahan. Kenapa nggak dibawa masjid gitu maksudnya? Karena tadi Pak, menurut Abu Bakar, kalau seorang nabi itu atau rasul itu wafat, dia harus dimakamkan